Selamat pagi, selamat sehat selalu, dan salam Nusantara. Saya dari Ufuk Timur Indonesia di tanah Papua. Saya mau bercerita sedikit mengenai perjuangan keadilan. Saya dulu karyawan PT Freeport Indonesia dan saya di sini mau menceritakan bagaimana saya berjuang bersama-sama dengan teman-teman seperjuangan saya di PT Freeport Indonesia saat itu pada tahun 2017. Kami dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, PUK PT Freeport Indonesia, dan ketua kami adalah Bung Sidiro, bersama dengan pengurus seluruh serikat pekerja di Timika saat itu. Kami berjuang untuk melawan kaum kapitalis yang berada di Indonesia, di dunia, yang hari ini banyak hal yang saya lihat sudah banyak kejelasan ya, di mana masyarakat mulai merasakan dampak-dampak di mana ada banyak hal-hal yang artinya membuat resah masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang kecil tetap kecil, yang besar tetap besar, bahkan sampai tidak bisa berbuat apa-apa lagi, yang kecil sekali. Nah, di sini dulu saya mau bilang bahwa ada sedikit kekecewaan di mana hari ini saya lihat banyak orang, banyak politisi, banyak aktivis yang sejauh ini tinggal diam saat 2010 kita karyawan Freeport itu kita lebih dulu berjuang, dan juga beberapa teman-teman pekerja di seluruh tanah air yang ada di Surabaya, di Jakarta, di Kalimantan, bahkan mungkin teman-teman di Sulawesi dan juga di Maluku. Tapi yang lebih heboh itu memang ketika kita karyawan PT Freeport melakukan aksi mogok 2010, kemudian ada di 2014-15, yang terus kemudian 2017 itu yang terjadi sangat-sangat disayangkan, di mana perjuangan kami itu disinyalir sebagai perjuangan yang tidak ada dampak apa-apa bagi negara. Saya mau katakan bahwa saat itu dan saat ini kita melihat banyak pejabat-pejabat yang punya kepentingan untuk berkuasa, sehingga mereka menghalalkan cara-cara untuk mereka bisa mengambil alih kekuasaan, sehingga tuntutan rakyat, kami sebagai pekerja yang merasakan ketidakadilan dari banyak hal. Saya tidak perlu menyampaikan satu persatu, namun saya bandingkan dengan pekerja di seluruh dunia. Kami di Indonesia sangat-sangat tidak manusiawi. Jadi perjuangan kami saat itu untuk mengangkat harkat martabat semua pekerja Indonesia, untuk bagaimana kami bisa setara dengan
semua pekerja yang ada di belahan dunia lain, benua di Eropa, benua Amerika, benua Afrika, benua Asia, dan benua Australia. Ini kita di Asia, itu Jepang, China, ya, itu pekerja-pekerja sudah terdaftar di uh, uh, buruh internasional, ya, ICAM kalau tidak salah, di Asia, Eropa, ILO itu juga. Jadi pemerintah itu berpihak sehingga kita rakyat, kita warga negara yang mau bekerja di mana saja, bahkan di tanah air, itu skala upah kita sudah distandarisasikan oleh Ikatan Buruh Internasional, Pekerja Internasional. Namun di sini mereka, oknum-oknum itu, ya, mereka tidak mau kalau kita rakyat Indonesia ini, pekerja-pekerja Indonesia ini, semua bisa berhasil, semua bisa memiliki apa yang warga negara inginkan. Mereka tidak mau untuk kita menyaingi mereka. Kasarnya seperti itu. Kita lihat, kita mau berusaha untuk negara ini bisa makmur. Oke, silakan saja bapak-bapak dorang yang punya posisi itu, yang duduk, dipercayakan duduk untuk mengatur pemerintahan. Coba berpikir sejenak, diam, renungkan, ya, apa betul ya kalau rakyat kita itu punya pendapatan di atas rata-rata, kemudian kita, pemerintah hadir untuk mengatur semua aturan yang mengikat kepada semua investor asing yang masuk, kemudian itu benar-benar berpihak kepada rakyat. Saya pikir untuk mau sejahtera itu, negara yang makmur itu, kita di Indonesia sudah lama kita makmur. Sudah lama kita makmur. Saya kurang lebih ada sekitar 11-16 tahun bekerja sebagai penambang, yang satu harinya kalau kita menghasilkan ore yang kita keluarkan dari underground, perharinya itu kalau dihitung 360 hari, 1 tahun, dengan kita dapat bagian persenan sekian persen untuk negara, kemudian pekerja sendiri otomatis sudah mendapatkan upah yang layak seperti teman-teman pekerja internasional lain. Ini perbandingan antara langit dan bumi. Kalau kita mendapatkan hasil salary-nya sama seperti teman-teman pekerja Filipina, Australia, Amerika, pekerja Afrika lain yang ada di PT Freeport Indonesia di Tembagapura, yang penghasilannya 1 bulan mereka sudah 100-an juta, bahkan 200-an juta. Sementara kita di Indonesia, kita berusaha 2010 untuk tunjangan atau gaji kita itu naik ke arah 20-an juta aja, itu sampai korban jiwa. Saya heran di situ. Jadi
Hari ini Basudara di Jakarta, mahasiswa, adik-adik mahasiswa, kemudian aktivis-aktivis yang hari ini demo, saya doain kalian tetap semangat, kompak selalu. Karena kalau kita tidak kompak, kita lawan negara susah. Banyak orang besar di sana, orang berkuasa yang punya kepentingan. Sampai kepada penyelenggara pemerintah, padahal mereka hanya kita percaya untuk mengatur pemerintahan ini. Tetapi muka-muka atau oknum-oknum yang ada kita banggakan, mereka selalu hadir di media, mereka selalu berbicara, munafik semua itu munafik. Saya satu contoh korban dari 8.300 karyawan PT Freeport Indonesia yang di PHK-kan sepihak oleh manajemen PT Freeport. Dan saya katakan itu didukung oleh oknum-oknum pemerintahan di republik ini. Kami sudah tahu siapa mereka, tetapi waktu akan menjawab semua itu. Kamu satu persatu akan dapat bagian ketika masanya tiba. Anak bangsa yang cerdas pasti akan menuntut haknya di tanah Nusantara ini. Camkan itu. Salam perjuangan. Kita harus jadi pemenang walaupun kita berkorban sampai jiwa raga pun kita harus pertaruhkan. Salam dari Nusantara, Ufuk Timur, DPS.